Mau kemana? Tanya kakek itu. Dayat pun menjawab, mau berziarah Ki ke puncak gunung. Oh ya sudah, jawab sang kakek. Hai mystery lover, welcome back to our YouTube channel, The Domboya Family. Di video kali ini, kita masuk lagi ke segmen Horror Night. Kalian udah tahu kan segmen Mami yang namanya Horror Night? Nah, di video kali ini, Mami itu mau ngelanjutin voice video story dari cerita yang sebelumnya. Kalau kalian belum sempat tonton cerita yang sebelumnya, kalian bisa tonton videonya di link suggestion yang ada di atas ya. Untuk mulai ceritanya, Mami minta ke kalian untuk selalu support channel ini biar terus berkembang dan selalu upload video yang bermanfaat untuk kalian semua. Tak lupa sebelumnya, untuk kalian yang udah nonton cerita ini, kalian semua diberikan kesehatan, mudahkan rezekinya, dan dilancarkan semua usaha-usahanya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, kalian kasih like, comment, share, dan subscribe our YouTube channel. Nah, sekarang yuk kita dengerin cerita Horror Night malam ini. Akhirnya kami semua langsung melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Dayat dan keponakannya yang baru saja sampai menyapa ke pendaki misterius seperti sapaan pendaki pada umumnya. Duluan ya bang, tetap saja pendaki misterius itu tetap terdiam dan menunduk. Kemudian dalam hati Indra dan Agus berkata, Dayat gak tahu aja apa yang terjadi sama kita sebelumnya. Yang jelas di luar nalar mereka pastinya. Padahal Dayat pun mempunyai pertanyaan yang sama dalam hatinya. Tapi ia tidak hiraukan dan langsung kembali berjalan. Perjalanan kami lanjutkan. Formasi masih lengkap. Kita tetap berlima. Akan tetapi pada saat perjalanan menuju pos selanjutnya, formasi kami terbagi menjadi dua. Indra bertiga dengan Agus dan Wahyu berada di belakang, sedangkan Dayat berdua dengan keponakannya berada di depan. Menurut penglihatan Dayat dan Indra, begitupun dengan yang lainnya, mereka merasa tidak terpisah terlalu jauh. Ya kira-kira sekitar 15-20 meteran jarak yang normal untuk satu tim pendakian. Dayat pun merasa masih mendengar suara dan obrolan Indra dari belakang. Di saat formasi terbagi menjadi dua, setelah melewati pohon-pohon besar, Dayat merasakan adanya keanehan dari hawa dan suasana dalam perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Ia merasa tak terlalu jauh terpisah dengan yang lainnya. Akan tetapi ia sudah tidak mendengar lagi suara yang lainnya. Tetapi ia tetap masih berpikir positif dan tetap terus berjalan ke depan. Walaupun ia belum melihat kembali teman-temannya setelah berpisah jarak. Selama perjalanan dengan jarak mereka yang terpisah agak jauh, Dayat akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menunggu Indra dan yang lainnya. Akan tetapi mereka tetap tak kunjung datang. Ia pun menyuruh keponakannya untuk berlari ke bawah melihat Indra dan yang lainnya. Apakah mereka masih ada di belakang? Bud, lu susulin anak-anak di bawah gih. Tapi ingat ya Bud, kalau udah 10 menit lu turun gak ketemu anak-anak, lu harus balik lagi ke sini. Dan lu harus ingetin, ini jalurnya dan tempat ini. Jangan sampai lu lupa. Dan Budi pun menjawab dengan aksen Betawi kepada pamannya. Iya Cing. Dan 10 menit kemudian Budi akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Dan ia pun kembali hanya sendirian. Tidak ada Indra dan yang lainnya. Pada saat itu juga Dayat memutuskan untuk kembali berjalan. Dan ia pun berkata kepada keponakannya, Bud, jalannya di samping gue ya, jangan di belakang gue. Di sebelah kanan aja, di depan juga gak apa-apa, asal jangan di belakang. Dan tetap terus sholawatan, jangan putus. Budi pun menjawab lagi, iya Cing, karena dalam hati Dayat merasa
kalau mereka berdua sudah tidak berada di jalur pendakian yang semestinya pendaki lain lalui. Dari situlah Dayat dan keponakannya menjalani perjalanan spiritual yang hanya mereka berdua rasakan. Mereka ternyata jalan memasuki jalur dunia yang tak kasat mata. Dan di saat itu Dayat tetap terus berpikir positif walaupun hawa dan suasana kondisi saat itu sudah sangatlah berbeda. Sangat berbeda, tidak seperti pada umumnya dan tidak seperti gunung-gunung lain yang pernah ia daki. Dayat dan keponakannya terus berjalan mengikuti jalur yang terlihat oleh pandangan mereka. Mereka berdua tidak henti-hentinya tetap berzikir dan berselawat sampai pada akhirnya mereka menemukan persimpangan jalan. Dayat merasa bingung, begitu pula dengan keponakannya. Mereka harus memilih jalur yang mana? Mau pilih jalur ke kanan atau jalur ke kiri? Dikarenakan pertama kalinya mereka berdua mendaki Gunung Cermai. Dayat berdoa dalam hati dan beberapa saat kemudian ia pun tercengang dan kaget hingga menggenggam keras tangan keponakannya sambil berkata, "Diam Bud, tetap bersalawat." Dan seketika itu juga Budi langsung pucat pasi mendengar perkataan dari pamannya. Dayat kala itu diperlihatkan kembali sosok sang kakek yang sebelumnya sudah ia temui sebelum masuk hutan lebat. Sang kakek memandangnya dan terjadilah kontak batin sehingga Dayat merasa terjadi percakapan di antara mereka berdua. "Mau kemana?" tanya kakek itu. Dayat pun menjawab, "Mau berziarah Ki ke puncak gunung." "Oh ya sudah," jawab sang kakek. Dan Dayat pun menceritakan apa yang telah ia alami. "Saya terpisah dari teman saya Ki, atau teman saya yang terpisah dari saya. Karena saya merasa tidak terlalu jauh jaraknya dengan mereka. Tapi kok mereka tidak terlihat selama perjalanan ini?" Sang kakek pun menjawab kembali, "Ya sudah, nanti juga ketemu lagi." Dan kakek itu juga berpesan, "Tetap jaga adat, jaga adab dan sopan santun. Jangan lupa untuk selalu berikhtiar, beristighfar dan sholawat." Setelah memberikan pesan kepada Dayat, sang kakek pun perlahan menghilang di jalur arah sebelah kanan. Dalam hati kecil Dayat kembali berkata, "Alhamdulillah ia diberikan petunjuk." Karena dalam pemikirannya, ia ingin sekali untuk belok ke jalur kiri. Dan jalur kiri itu apa? Ia pun tak tahu dan ia tak mau tahu. Akhirnya setelah melihat sang kakek menghilang di jalur sebelah kanan, Dayat pun memutuskan untuk mengambil arah ke kanan. Dan selama perjalanan di dunia tak kasat mata itu, Dayat tak menemukan para pendaki lain yang hendak naik atau turun dari gunung itu. Mereka hanya merasakan bedanya suasana dan aura di sekitar jalan yang mereka lalui, seperti bukan jalur umum atau jalur sebenarnya yang ia lalui. Senja menghampiri Dayat dan keponakannya. Mereka berdua tetap terus berjalan tiada henti mengikuti arahan yang telah diberikan oleh sang kakek. Dan akhirnya menjelang maghrib, Budi berteriak ke Dayat, "Cing, lah itu anak-anak Cing." Dan Dayat pun bersyukur sambil berucap alhamdulillah. Akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Indra dan yang lainnya. Walaupun Dayat hanya melihat mereka sekitar 3 meteran dari belakang. Dayat menghampiri Indra dan bertanya, "Dra, lu di mana? Kok gue kagak ketemu lu?" Lalu Indra menjawab, "Lah, lu yang kemana? Kan lu yang ada di depan gue. Tapi gue kok gak ketemu lu juga. Emang lu gak ada istirahatnya ya?" Dayat menjawab, "Gue istirahat kok, nungguin kalian. Tapi kalian gak muncul-muncul." Indra meresponnya dengan bilang, "Oh gitu, ya udah kita buka tenda yuk. Kayaknya kita ngecampnya di sini aja." Dayat pun mengiyakannya. Dan ia pun merasa lega karena sudah berkumpul kembali dengan temannya. Akhirnya mereka semua mulai mendirikan tenda di pos yang ketiga, yaitu pos kuburan kuda. Indra dan Dayat sebagai pendaki gunung sudah sangat paham akan kondisi yang sudah mereka alami dan tidak mungkin membahas lagi. Pada saat itu,
Mereka sudah sama-sama tahu dan paham akan situasinya. Tenda sudah berdiri. Waktu menunjukkan maghrib menjelang Isya. Dan mereka tidak sendirian di pos itu. Ada beberapa tenda pendaki lain yang juga mengecamp di pos tersebut. Akibat dari cuaca yang sedikit gerimis, membuat pakaian yang Indra dan teman-temannya pakai basah dan lembab. Membuat mereka harus berganti pakaian. Setelah itu, mereka pun mulai membuka peralatan masak yang mereka bawa untuk membuat makan malam. Singkat cerita, makan malam selesai dan mereka berbincang-bincang sejenak sambil menikmati kopi, rokok, dan cemilan yang sudah mereka siapkan untuk pendakian ini. Indra merasa ingin keluar tenda untuk membuang air kecil. Ia tahu kalau sedang berada di gunung yang menyeramkan, maka ia membuang airnya dengan berjongkok, berlaku sopan sekiranya sebagai pendatang yang mengunjungi tempat yang baru ia datangi. Ia sangat percaya bahwa semua tempat ada yang menempatinya. Oleh sebab itu, adab harus selalu diutamakan. Pada saat ia sedang buang air kecil, ia merasa ada yang memperhatikannya dari semak-semak yang ada di depannya, yang berjarak agak jauh sekitar 10 meteran dari tempat ia berjongkok. Perasaan yang ia rasakan tetap tidak dihiraukannya. Akan tetapi, ia melihat kedua cahaya kecil seperti sepasang mata berwarna kuning menyala ke arahnya. Lama-kelamaan, sepasang cahaya itu membesar, lalu membesar, dan menjadi sangat besar. Dari jarak 10 meter mendekat ke arah Indra, pelan-pelan menjadi 5 meter, dan mendekat kembali hampir 2 meter di hadapannya. Dalam penglihatannya Indra, ia diwujudkan seperti kepala binatang kucing yang sangat besar. Bisa dibilang mungkin seperti harimau. Dan wujud itu mulai mengeluarkan suara raungan seperti menggeram. Lalu Indra merasakan bulu kuduknya merinding di sekujur tubuhnya. Dan ia bergegas kembali balik ke tenda dengan secepat-cepatnya. Karena ia sudah merasakan ketakutan akan apa yang ia barusan saja lihat. Sesampainya Indra di tenda, ia langsung berkata kepada yang lainnya untuk tetap berada di dalam tenda dan tidak keluar. Tak lama kemudian, kami semua akhirnya istirahat malam itu. Nah, Mystery Lover, itu dia cerita Horror Night malam ini. Mungkin ceritanya belum lengkap ya. Baru part yang kedua, karena ceritanya lumayan agak panjang. Jadi jangan lupa kalian tunggu sambungannya di part selanjutnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa juga ya kalian kasih like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan subscribe our YouTube channel supaya channel Mami ini bisa lebih berkembang lagi. So, thank you for watching and see you on our next Horror Night. Bye-bye.